Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriati dengan NIM Q1B1230002 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengolahan Ikan Menggunakan Sumber Panas Bumi di Desa Idam Dehe, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Presentasi ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Toksikologi Hasil Perikanan. Kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Sebagai negara yang terletak di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang melimpah, mencapai 252 titik tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu wilayah yang kaya akan potensi ini adalah Maluku Utara, khususnya di Desa Idam Dehe yang terletak di lapangan panas bumi di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Star Energy Geothermal 2014 melaporkan bahwa sumber panas bumi daerah tersebut memiliki entalpi fluida sebesar 1.100 kJ per kilogram dengan sumber panas bumi yang memiliki suhu fluida minimum 179 derajat Celcius. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi geotermal ini masih terbatas pada kegiatan wisata dan keperluan domestik. Belum dioptimalkan untuk sektor perikanan yang juga merupakan potensi besar daerah tersebut. Padahal, sektor perikanan merupakan sektor yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan sumber panas bumi menjadi sumber energi dalam pengolahan ikan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menentukan proses pengolahan ikan dengan memanfaatkan sumber energi panas bumi. Yang kedua, membandingkan efektivitas metode pengolahan ikan tradisional dengan konvensional. Metode penelitian, bahan dan alat. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan selar kuning atau Celaroides leptolepis berukuran 20 cm diperoleh dari pasar tradisional. Daun uket, jenis gulma yang hidup di perbukitan Desa Idam Dehe. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama pemanggang ikan, yang kedua stainless jepit berukuran 27 x 19 cm, yang ketiga penjepit ikan dengan panjang 26 cm, wadah penyimpanan Tupperware berukuran 30 x 25 cm, dan yang terakhir sarung tangan dari benang. Kemudian metode penelitian atau eksperimental. Pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode konvensional. Metode tradisional, ikan dibungkus menggunakan 2 lembar daun uket, diletakkan pada sumber panas bumi dengan kedalaman galian tanah 20 cm. Pengamatan menggunakan 7 titik untuk memastikan stabilitas waktu pematangan. Berikutnya, metode konvensional. Pengolahan ikan menggunakan alat pemanggang ikan. Ikan kemudian ditutup dengan plastik kertas untuk memerangkap suhu panas. Dilakukan pada titik sumber panas dengan kedalaman galian tanah 30 cm. Pengamatan menggunakan 4 titik untuk pengujian penggunaan alat pemanggang, waktu, dan kedalaman yang berbeda. Selanjutnya, analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu perbandingan lama waktu pengeringan terhadap dua metode. Yang selanjutnya, data hasil penelitian diolah menggunakan Microsoft Excel, kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dan tabel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pada metode tradisional.
Hasil dari metode tradisional dengan pengolahan ikan menggunakan daun oket menunjukkan bahwa ikan matang dalam waktu 30 menit pada suhu uap sekitar 100 derajat Celcius. Suhu uap dari awal hingga akhir proses cenderung stabil. Hasil yang diperoleh menunjukkan ikan yang terkena uap panas bumi sangat cepat masak. Hal ini dikarenakan suhu uap panas bumi yang sangat tinggi, sehingga suhu uap panas bumi yang tinggi dapat dengan mudah mengeluarkan air yang ada dalam tubuh ikan. Uap air yang ada dalam tubuh ikan cepat keluar sehingga mempercepat proses pematangan. Berikut merupakan gambaran dari proses yang dilakukan dengan menggunakan metode tradisional. Selanjutnya, metode konvensional. Hasil dari metode konvensional pada pengolahan ikan dengan pemanggangan membutuhkan waktu 1 jam pada suhu uap 100 derajat Celcius. Proses bolak-balik pada tahapan pematangan dilakukan setiap 30 menit. Suhu uap panas yang tinggi memengaruhi pematangan ikan. Hal ini juga diakibatkan karena pemanggang ditutup dengan plastik. Proses ini dimaksud untuk memerangkap uap panas bumi yang naik dari dalam tanah. Berikut merupakan gambaran proses menggunakan metode konvensional. Selanjutnya, analisis suhu uap panas bumi. Tabel ini menunjukkan hasil pengamatan suhu uap panas bumi yang digunakan pada proses pengolahan ikan di 2 metode, yaitu metode tradisional dan metode konvensional. Di dalam tabel ditampilkan data suhu rata-rata, waktu pematangan, dan kedalaman galian tanah yang digunakan dalam masing-masing metode. Dari tabel, kita bisa melihat bahwa suhu uap panas bumi yang digunakan pada suhu metode berada pada kisaran 100 derajat Celcius, yang berarti suhu tersebut cukup tinggi dan cukup stabil untuk proses pematangan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan ikan berbeda. Pada metode tradisional, ikan matang hanya dalam waktu 30 menit, sedangkan pada metode konvensional hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kedalaman galian tanah juga berpengaruh. Metode tradisional menggunakan kedalaman 20 cm, sementara metode konvensional menggunakan 30 cm. Hal ini dapat mempengaruhi seberapa cepat panas menjangkau ikan, terutama ketika dikombinasikan dengan alat bantu seperti pemanggang dan plastik penutup. Jadi, secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran bahwa meskipun suhu panas bumi sama, efisiensi pemanfaatannya sangat tergantung pada metode dan teknik pengolahan yang digunakan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber panas bumi di desa Idam Dehe dapat dimanfaatkan untuk pengolahan ikan. Pengolahan ikan menggunakan metode tradisional membutuhkan waktu 30 menit dengan suhu uap panas bumi 100 derajat Celcius. Sedangkan metode konvensional membutuhkan waktu 1 jam dengan suhu uap panas bumi 100 derajat Celcius. Metode tradisional lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Jadi pemanfaatan panas bumi dapat dikembangkan menjadi teknologi pengolahan ikan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Baik, kita berada di slide terakhir. Demikianlah presentasi saya mengenai pemanfaatan sumber panas bumi untuk pengolahan ikan di desa Idam Dehe. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi perikanan yang berkelanjutan dan hemat energi.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.